Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan harian kita pada hari ini diambil dari Amsal pasal yang ke-14. Judul renungan kita pada hari ini adalah Operasi Tangkap Tangan, OTT. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK masih saja berhasil melakukan operasi tangkap tangan OTT. Meskipun imbauan telah berulang kali disuarakan, tetap saja sebagian pejabat negara melanjutkan perilaku korup mereka. Saya percaya hal ini bukan karena orang-orang yang bekerja di KPK memiliki kecerdasan luar biasa dan mampu menggunakan metode yang super canggih untuk mendeteksi korupsi. Mereka memang sangat berani dan gigih luar biasa. Namun keberhasilan tangkap tangan lebih diakibatkan oleh kebebalan para pejabat nekat tersebut. Kitab Amsal membandingkan dua sikap yang bertentangan ketika menghadapi godaan untuk berbuat jahat. Mereka yang mampu bertahan terhadap godaan berdosa adalah yang memiliki sikap kehati-hatian. Dalam sikap kehati-hatian terkandung rasa takut. Inilah takut yang sepatutnya dan yang kudus. Rasa takut tertuju pada akibat dosa dan murka Tuhan. Tanpa diawasi sekalipun mereka tidak berniat melakukan kejahatan. Sebab mereka menjalani hidup di hadirat Tuhan. Sebaliknya orang yang terus melakukan kejahatan disebut sebagai orang bebal. Mereka merasa aman karena menganggap diri pandai menyembunyikan kejahatan dan mampu mengelabui semua orang. Tanpa mereka sadari, tindak tanduk mereka diawasi oleh Tuhan maupun sesama. Melalui berbagai cara, sering juga Tuhan mengingatkan kita. Kehati-hatian dan rasa takut berdosa akan menyelamatkan kita. Sebaliknya, jika kita terus berdosa tanpa peduli peringatan, kita pun harus menghadapi murka Allah pada waktu yang ditetapkannya. Kehati-hatian menyelamatkan kita dari hukuman. Namun kebebalan menjerat kita dan mengundang hukuman. Oke, mari kita lihat pembahasannya ya. Mempelajari fenomena kehidupan dari Amsal 14. Gitu ya. Amsal 14 ya. Perempuan yang bijak mendirikan rumah, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Di dalam mulut orang bodoh ada rotan untuk punggungnya, tetapi orang yang bijak dipelihara oleh bibirnya. Kalau tidak ada lembu, juga tidak ada gandum. Tetapi dengan kekuatan sapi, banyaklah hasil. Saksi yang setia dan tidak berbohong, tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah saksi dusta. Si pencobaan mencari hikmat, tetapi sia-sia, sedangkan bagi orang berpengertian, pengetahuan mudah diperoleh. Jauhilah orang bebal karena pengetahuan tidak kau dapati dari bibirnya. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik, tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Orang bodoh mencemoohkan korban tebusan, tetapi orang jujur saling menunjukkan kebaikan. Hati mengenal kepedihannya sendiri, dan orang lain tidak dapat turut merasakan kesenangannya. Rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Di dalam tertawa pun hati dapat merana, dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Orang yang murtad hatinya menjadi kenyang dengan jalannya, dan orang yang baik dengan apa yang ada padanya. Orang yang tidak berpengalaman percaya pada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Siapa lekas naik sara berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Orang yang tidak berpengalaman mendapatkan kebodohan, tetapi orang yang bijak bermahkotakan pengetahuan. Orang jahat tunduk dekat orang baik, orang fasik di depan pintu gerbang orang benar. Juga oleh temannya orang miskin itu dibenci, tetapi sahabat orang kaya itu banyak. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan pada orang yang menderita. Tidak sesatkah orang yang merencanakan kejahatan, tetapi yang merencanakan hal yang baik memperoleh kasih dan setia. Dalam tiap-tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Mahkota orang bijak adalah kepintarannya. Tajuk orang bebal adalah kebodohannya. Saksi yang setia menyelamatkan hidup, tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah pengkhianat. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Dalam besarnya jumlah rakyat terletak kemegahan raja. Tetapi tanpa rakyat runtuhlah pemerintah. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan.
Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan pada orang miskin, memuliakan dia. Orang fasik dirobohkan karena kejahatannya, tetapi orang benar mendapatkan perlindungan karena ketulusannya. Hikmat tinggal di dalam hati orang yang berpengertian, tetapi tidak dikenal di dalam hati orang bebal. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Raja berkenan kepada hamba yang berakal budi, tetapi kemarahannya menimpa orang yang membuat malu. Oke, sekarang kita membahas ya. Membangun dan meruntuhkan. Perempuan bijak mendirikan rumahnya, tetapi orang yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Nah, orang bijak selalu berpikir dan bertindak secara konstruktif ya. Jadi, orang konstruktif itu maksudnya membangun. Membangun itu dari yang tidak ada rumah menjadi ada rumah. Tapi orang yang bodoh itu selalu berpikiran destruktif, menghancurkan. Dari yang rumahnya itu ada, menjadi rumahnya itu tidak ada. Kan menghancurkan kan harus ada sesuatu terlebih dahulu, barusan sesuatu itu bisa dihancurkan. Kalau nggak ada apa-apanya, nggak mungkin bisa dihancurkan. Kan gitu ya. Nah, apakah Anda mau memilih jadi orang yang dari tidak ada menjadi ada? Itu pasti orang senang. Asalnya nggak punya sesuatu, jadi punya sesuatu. Tapi kalau asalnya itu sudah punya sesuatu, terus kemudian malah menjadi tidak punya apa-apa, ya, nah itu menjadi repot. Itulah sebabnya dikatakan perempuan bijak itu konstruktif, tapi perempuan yang bodoh itu destruktif, menghancurkan. Ya, ini jelas ya. Itulah sebabnya judulnya ini adalah membangun dan meruntuhkan. Hal yang kedua adalah kejujuran dan konsekuensinya. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina dia. Sifat jujur ini dikaitkan dengan takut akan Tuhan. Sedangkan tindakan orang yang sesat, salah satunya tentu saja tidak jujur. Karena ini dikatakan ini ya, tetapi orang sesat. Terus sebelum kata orang sesat, ini ada kata jujur. Jadi artinya konteks sesat di sini, salah satunya tentu saja tidak jujur, adalah tindakan yang menghina dia. Mengapa bisa dikatakan tindakan yang sesat atau tidak jujur itu menghina dia? Karena gini ya, manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Jikalau manusia itu merusakkan kepercayaannya itu dengan cara bertindak tidak jujur, maka itu sama saja dengan menghina dia. Orang bodoh seringkali sembarangan berbicara tanpa pikir panjang, ya toh? Karena di dalam mulut orang bodoh ada rotan punggungnya. Maksudnya ini gini ya, orang bodoh yang berbicara sembarangan tanpa berpikir panjang itu bisa menerima konsekuensi logis dari setiap ucapan-ucapan bodohnya. Tetapi orang yang bijak dipelihara oleh bibirnya. Orang yang bijak itu pasti tidak akan sembarangan bicara. Bahkan orang yang bijak tidak terlalu banyak bicara, terutama bicara yang tanpa dipikir konsekuensinya. Nah, apalagi di zaman serba informasi ini, salah sedikit bicara saja bisa menjadi viral dan menghancurkan hidup orang. Jadi gitu ya, mulut orang bodoh, akibatnya ada rotan. Rotan untuk punggungnya ini adalah hukuman atas kebodohan ucapannya. Itu artinya daripada rotan untuk punggungnya, dipukuli, dikepui. Tapi orang yang bijak dipelihara oleh bibirnya, artinya apapun yang dikeluarkan omongannya, itu justru akan membantu image dirinya itu semakin meningkat. Orang semakin percaya terhadap dirinya. Itu adalah orang bijak dipelihara oleh bibirnya. Oke, strategi yang tepat untuk menghasilkan yang maksimal. Kalau tidak ada lembu, juga tidak ada gandum. Tapi dengan kekuatan sapi, banyaklah hasil. Nah, ini untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka harus menggunakan alat yang tepat supaya bisa memaksimalkan hasil. Memang saat itu daripada membajak dengan menggunakan tenaga manusia, ya menggunakan lembu, binatang yang lebih mungkin ketahanannya lebih kuat daripada manusia untuk membajak. Itu ya. Sehingga tanah jadi gembur dan kemudian ada gandum yang bisa kita nikmati. Nah, ini saya juga pernah lihat ya. Dalam suatu acara TV yang namanya Mega Factories gitu ya. Suatu hal yang sangat besar sekali yang cerita tentang pabrik-pabrik besar. Waktu itu bercerita tentang pabrik snack yang bernama Lay's, itu di Amerika gitu ya. Nah, ini pabrik ini luar biasa ya. Dari cara memanen kentang saja, itu sudah menggunakan truk yang
bisa melakukan tindakan sabit secara otomatis. Nah, hasil sabitannya itu secara otomatis akan masuk langsung, tidak pakai orang, masuk ke truk. Langsung masuk ke storage-nya truk itu, terus menerus. Jadi mobilnya truk ini sambil jalan, sabit, hasil sabitannya masuk ke storage-nya yang ada di truk itu. Tempat penyimpanan di truk itu. Terus menerus begitu. Sehingga begitu mobil ini sekali jalan, langsung sekaligus panen, sekaligus langsung kirim ke tempat pabrik. Wih, luar biasa, begitu efisien. Mantap. Jadi itulah salah satu strategi yang tepat untuk hasilnya maksimal. Saksi yang setia tidak berbohong. Tapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan. Ya. Menyembur-nyemburkan kebohongan. Jadi salah satu ciri khas daripada orang yang suka berbohong ini adalah terus-menerus menceritakan kabar bohong. Terus-menerus. Menjalani jalan yang kau tempuh. Mengenal jalan yang kau tempuh. Jadi gini ya, jauhilah orang bebal. Karena pengetahuan tidak kau dapati dari bibirnya. Jadi berhati-hatilah dengan siapa kita bertemannya. Karena cara pikir dan bertindaknya itu disadari atau tidak, pasti akan memengaruhi kita. Kemudian, jikalau kita mendekatkan diri dengan orang-orang yang hobi gosip, maka kebenaran tidak akan kita anggap sebagai sesuatu yang berarti atau harus dijunjung tinggi. Mengenal jalan hidup yang sedang kita tempuh sekarang adalah hal yang sangat penting untuk menemukan makna hidup di tengah nilai-nilai dunia yang memerenggut nilai-nilai kekristenan. Nah, sekarang kita lihat ayat 9-nya. Orang bodoh mencemooh korban tebusan. Hubungannya apa ya? Hubungannya gini. Jadi kalau ada orang yang mencemooh korban tebusan, ini adalah orang yang tidak menganggap penting urusan rohani. Karena korban tebusan itu merujuk pada korban yang harus ada ketika kita menghadap kehadirat Tuhan. Orang jujur di sini adalah orang yang jujur terhadap keberdosaannya dirinya sendiri loh. Sehingga dia tuh menyadari, dia tuh butuh kasih karunia Tuhan. Untuk menghadap hadirat Tuhan, dia harus mempersembahkan korban. Ini ingat ya, konteksnya perjanjian lama. Nah, pengertian semacam inilah yang membawa dia melakukan kebaikan. Nah, ketika melihat pattern orang ini, ada orang yang lihat, kok mau-maunya ya? Mempersembahkan korban kambing domba untuk Tuhan, dibakar habis untuk Tuhan. Itu kan mahal. Kalau saya ya saya jual supaya dapat uang. Nah, orang yang tidak memiliki orientasi rohani, orientasi duit terus, maka akan menganggap tindakan orang yang mempersembahkan korban itu adalah tindakan yang bodoh. Tetapi, orang yang jujur, dalam hal ini jujur terhadap dosanya, yang ingin bertemu dengan Tuhan, akan menunjukkan kebaikan. Karena apa? Orang yang jujur terhadap dosanya akan menerima kasih karunia Tuhan. Dan hanya orang yang menerima kasih karunia Tuhan yang bisa menunjukkan kebaikan. Oke? Hati mengenal kepedihannya sendiri. Dan orang lain tidak dapat turut merasakan kesenangannya. Jadi entah kita itu senang, atau entah kita itu sedih, yang paling kenal diri kita, itu ya diri kita sendiri dan Tuhan. Tapi, apa yang membuat kita sedih, atau apa yang membuat kita gembira, itu tergantung dari bagaimana kita kenal Tuhan. Kok bisa ya? Saya ulangi ya, apa yang kita membuat sedih, atau apa yang membuat kita gembira, itu tergantung dari bagaimana kita mengenal Tuhan. Karena gini, ada orang yang menganggap sedih nih. Jadi menderita karena Kristus misalkan ya. Waduh ini sedih sekali, kenapa kok aku bisa menderita? Ikut Tuhan kok jadi menderita karena Kristus sampai gini gitu. Dia sedih. Tetapi orang yang sudah mengenal Tuhan dengan benar, maka dia akan bangga. Justru karena orang-orang itu mengalami penderitaan ini, dia bisa bersaksi Tuhan yang seperti apa yang memelihara dia, yang membuat dia bertahan di tengah segala pencobaan yang berat. Justru dia menggunakan momen-momen ini untuk bersaksi terhadap Tuhan yang memberikan kekuatan. Sama-sama mengalami momen yang buruk. Sama-sama mengalami tekanan dalam hidup. Tapi satu, sedih, tidak membuat kesaksian yang baik di hadapan Tuhan, malah ngomel atau maki-maki Tuhan. Tapi yang kedua adalah justru menggunakan kesempatan ini untuk mengajak orang lain itu mengenal Tuhan. Mengajak orang lain memiliki pandangan yang berbeda ketika mereka itu menghadapinya. Menghadapi persoalan-persoalan ini. Gitu ya.
Jadi, apa yang membuat kita sedih? Atau apa yang membuat kita gembira? Itu tergantung bagaimana kita mengenal Tuhan. Apakah pandangan kita selama ini tentang keselamatan itu sudah benar? Maksudnya gini ya. Ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya maut. Nah, tapi sebelum membahas itu, kita akan bahas ayat 11 dulu ya. Rumah orang fasik akan musnah, tapi kemah orang jujur akan mekar. Oh, ini luar biasa ya. Luar biasanya gimana? Luar biasanya gini ya. Rumah itu adalah sesuatu yang permanen. Tapi kalau yang diam di dalamnya itu orang fasik, tentunya Tuhan tidak akan berkenan kepadanya. Sedangkan kemah adalah sesuatu yang nomaden, yang berpindah-pindah. Yang harganya pasti jauh lebih murah daripada rumah. Yang pasti orang akan menganggap jauh lebih berprestasi orang yang punya rumah daripada orang yang sekedar punya kemah. Betul ya? Tetapi, kalau orang jujur itu tinggal dalam kemah, maka Tuhan akan menyertai kehidupannya. Saudara ingat di sini, bahwa orang fasik, apakah yang bisa dibanggakan daripada orang fasik yang memiliki rumah yang mahal? Bukankah di hadapan Tuhan jauh lebih bisa dibanggakan orang jujur yang hanya mampu membeli kemah untuk tempat tinggalnya, tetapi memiliki kemurnian hati di hadapan Tuhan? Orang dunia mungkin ya lebih baik punya rumah lah. Tetapi di hadapan mata Tuhan, lebih baik orang itu memiliki hati yang jujur, tetapi hanya memiliki kemah di dunia ini. Oke, sekarang kita kembali ke ayat 12. Ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya maut. Nah, maksudnya gini ya. Ada orang yang menyangka bahwa keselamatan bisa melalui perbuatan baik. Pokoknya berbuat baik, kita bisa masuk surga, berbuat jahat masuk neraka. Tapi kenyataannya adalah, orang yang memiliki pemikiran yang konsep semacam itu tetap tidak akan selamat kok. Loh, kenapa? Karena dia menanggung dosanya sendiri. Saudara, tidak ada perbuatan baik yang bisa menghapuskan perbuatan jahat. Tidak bisa. Saya jamin 100% tidak bisa. Baik melalui hukum Tuhan maupun hukum di dunia ini, tidak bisa. Anda mau tahu alasannya? Saudara, misalkan ada seorang dokter. Selama hidupnya menyelamatkan 1000 pasien. Yang kritis hampir mati, hampir menuju alam baka, dia selamatkan semuanya. Dia berbuat kebaikan terhadap 1000 orang. Dan malam itu setelah operasi, dia pulang ke rumah. Tapi dengan sangat kelelahan, tanpa sengaja dia nubruk orang sampai mati. Pertanyaannya, dapatkah dokter ini dibebaskan daripada penjara hanya karena dia telah membuat 1000 pasien itu sembuh? Dan 1 orang mati, itu pun gara-gara dia alasannya bukan mabuk, tapi karena kelelahan setelah ngoperasi orang yang tujuannya untuk diselamatkan. Pertanyaan saya, apakah dokter ini di pengadilan bisa lolos hanya karena dia tuh dulunya pernah menyembuhkan 1000 orang? Sehingga 1000 lawan 1 ya menang 1000 lah. Dikurangi 1 masih ada 999 gitu? Tidak, bukan? Jadi artinya dari ilustrasi tadi, tidak mungkin. Tidak mungkin ya, tidak mungkin. Perbuatan baik itu bisa menggantikan perbuatan jahat. Tidak mungkin. Setiap perbuatan jahat itu harus ditanggung konsekuensinya. Itu poin saya seperti itu. Kemudian ilustrasi yang kedua ada orang sepedaan. Kalau orang kita tuh ngayu sepeda, kan sepeda biasanya ngayu ya. Ngayu sepeda terus kan capek ya, kesel ya. Terus kemudian karena capek atau kesel ya, kemudian waduh enak ini gandol truk ya. Gandol truk itu maksudnya tangannya berpegangan pada bagian truk bagian belakang. Supaya apa? Oh, jalannya sepedanya kenceng. Wih, langsung gitu. Dia ada di depan, teman-temannya di belakang. Nah, ini namanya ada orang yang namanya di jalan disangkai lurus. Dia tuh seneng-seneng aja. Waduh, dia tanpa sadar. Dia tidak pernah berpikir. Karena ada waktunya truk ini ngerem loh ya. Gak mungkin sopir truk ini gaspol terus kan. Ada suatu saat dia berhenti loh. Mungkin berhenti mendadak, mungkin berhenti halus. Nggak ngerti, kita nggak ngerti. Suatu saat truknya berhenti mendadak. Karena dia tuh pegangannya nggak kencang atau gimana. Tuh wabrak langsung. Begitu berhenti mendadak, sepedanya sama dia ngelosor langsung ke tanah. Akibatnya mungkin bisa terluka parah, dia bisa meninggal.
Ini yang saya maksud. Ada jalan yang disangka lurus. Dia berpikir dengan gandol truk, everything is gonna be okay. Ngikut kecepatannya truk itu aman. Anda tidak pernah berpikir kalau truk itu berhenti mendadak. Dan ujungnya yang diakibatkan daripada truk yang berhenti mendadak, itu adalah pengemudi sepeda ini bisa mati. Itulah yang saya katakan. Ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya ada maut. Orang bersepeda mungkin berpikir aku akan cepat sampai ke tujuan finish ketika memegang truk. Tetapi ingatlah, maut adalah konsekuensi logis dari apa yang kau perbuat, perbuatan curang itu. Oke? Kita lihat siklus kehidupan ini. Di dalam tertawa pun hati dapat merana, dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Saudara, ayat 13 ini mengingatkan kita bahwa tidak selamanya hidup ini susah terus, atau gembira terus. Ada semacam siklus kehidupan yang kita jalani. Yang terpenting dalam kehidupan ini adalah bukan apa yang kita alami, sebab lebih penting adalah dengan siapa kita melalui. Ini penting, gitu ya. Saudara, seperti Daud di dalam Mazmur pasal yang 23. Tuhan, sekalipun aku lewat melalui lembah kelam, tapi aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu, itulah yang menjagai aku. Saudara, perhatikan baik-baik. Daud lewat lembah kekelaman, tapi dia berkata, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menjagai aku. Artinya adalah, dengan siapa Daud dengan siapa Daud berjalan, itu jauh lebih penting daripada situasi seperti apa yang Daud hadapi. Gitu ya. Orang murtad. Orang murtad hatinya menjadi kenyang dengan jalannya, dan orang yang baik dengan apa yang ada padanya. Saudara, orang murtad atau meninggalkan Tuhan itu pasti ada dua penyebab utama ya. Satu, mereka itu kecewa secara intelektual atau kecewa secara psikologis. Kecewa secara intelektual begini, ada pertanyaan-pertanyaan seputar Allah, manusia, kejahatan, atau sakit penyakit yang tidak dapat dijawab, atau dia belum menemukan jawabannya. Atau kalaupun sudah menerima jawabannya dia tidak puas, maka dia itu meninggalkan Tuhan. Ya, dia mungkin protes, kenapa di dalam dunia Allah yang baik ini dan maha kuasa, tetapi kok banyak kejahatan masih ada. Harold Kastner, Rabi Yahudi, pernah menulis buku When Bad Things Happen to Good People. Dia menuliskan kekecewaan terhadap Tuhan. Bahkan dia sampai berkata Allah itu baik tapi dia itu tidak maha kuasa. Kenapa? Karena dia memiliki anak yang umur 14 tahun yang menderita mati karena menderita penuaan dini. Seperti itu. Apakah hal-hal yang seperti itu bisa membuat seorang meninggalkan Tuhan? Mungkin iya. Itu yang disebabkan karena kekecewaan psikologis. Karena tekanan dan penderitaan yang dia tanggung, itu jauh melebihi kapasitasnya, sehingga dia kecewa dan mundur dari hadapan Tuhan, karena berpikir bahwa di dalam Tuhan tidak ada pertolongan, seperti Harold Kastner tadi. Jadi di sini kita lihat ada orang yang kecewa secara intelektual, ada pertanyaan-pertanyaan teologis yang tidak bisa dijawab, atau jawabannya tidak memuaskan dia. Atau yang berikutnya adalah dia mengalami penderitaan dan kekecewaan hidup, seperti Harold Kastner, sehingga dia mengalami kekecewaan secara psikologis. Itu adalah dua penyebab orang mengapa murtad. Nah, ini waspada dari racun dunia ya. Orang yang tidak berpengalaman, percaya setiap perkataan. Wah, diomongi apapun ya percaya ya. Karena apa? Nggak pengalaman. Tapi orang bijak itu mesti ada filter ya. Terhadap setiap perkataan yang masuk di benaknya, di pikirannya itu ada filter ya. Apakah termasuk kategori yang perlu didengarkan, atau kategori perkataan yang perlu diabaikan saja? Kan tidak semua perkataan orang itu perlu kita dengarkan. Karena kalau semua perkataan orang kita dengarkan, kita jadi gila nanti. Karena gini ya, kita tidak hidup untuk menyenangkan orang lain, tapi kita hidup untuk menyenangkan Tuhan kita. Artinya apa? Semua perkataan yang perlu kita dengarkan adalah yang berasal dari firman Tuhan. Yang tidak berasal daripada firman Tuhan, tidak usah didengar. Gitu aja. Ada orang yang rasa amannya itu dibangun dengan cara membuat orang lain susah. Nah ini ya, orang bijak itu berhati-hati dan menjauhi kejahatan. Tapi orang bebal itu melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Jadi orang bebal ini membangun rasa amannya dengan apa? Membuat orang lain itu susah atau tidak nyaman. Nah, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang mendekat kepada kejahatan dan menjauhi kebaikan. Orang-orang model seperti ini, hati-hati.
Nah, siapa yang lekas naik darah itu cepat marah ya, sumbu pendek. Sumbu pendek kan cepat kebakar, dor, gitu ya toh. Dinamit kalau sumbunya pendek cepat meledak, dor, ya. Ini anggapannya ilustrasi sumbu pendek, lekas naik darah. Dan ini di sini diingatkan lagi ya, tentang karakter seorang yang pengikut Kristus. Pengikut Kristus yang benar itu sabar ya, bukan cepat marah. Karena kalau orangnya cepat marah, pasti akan menemui kerugian. Contoh misalnya, ada jalanan macet, terus karena tidak terima, keluar dari mobil, terus maki-maki mobil yang ada di depannya, motor di depannya dimaki-maki. Lah gunanya apa, mau macet kok? Masa dimaki, masa minggir sendiri kan ya enggak. Terus kejadiannya jadi viral. Terus semua orang tahu, waduh orang ini ya, ternyata punya perangai yang buruk. Akibatnya minta maaf di depan umum. Lah, kayak gitu kan orang tuh menuai kerugian dari sikap yang lekas naik darah ini. Betul ya? Nah, iya. Terus ayat 18 ngomong ini ya. Orang yang tidak berpengalaman mendapat kebodohan. Tapi orang yang bijak bermahkotakan pengetahuan. Jadi selama ini apakah kita memiliki waktu untuk mengisi kehidupan kita sendiri dia dengan pengetahuan? Atau kita tuh lebih sering tuh ngisi diri kita sendiri dengan gosipi orang lain, kepo-kepo nggak jelas, cari info sana sini untuk bisa digunjingkan, untuk bisa jadikan bahan guyonan sama temen. Apakah selama itu kita kerjaannya model kayak gitu? Karena firman Tuhan jelas ya, orang yang bijak itu bermahkotakan pengetahuan, bukan bermahkotakan gosip. Bukan orang bijak itu bukan bermahkotakan daripada orang kepo-kepo, ya toh? Jadi firman Tuhan jelas, lack of knowledge, kurang pengetahuan akan menjadikan menjadikan kita orang yang tidak bijak. Ini jelas, ini firman Tuhan. Ayat 22. Jeripaya versus banyak bisa. Tidak sesatkah orang yang merencanakan kejahatan? Ini kalimat retorika ya. Yang jawabannya itu pasti, yo pasti sesat. Lalu ditanya, tidak sesatkah orang yang merencanakan kejahatan? Yo sesat. Tetapi yang merencanakan hal yang baik memperoleh kasih setia. Maksudnya gini, orang-orang yang merencanakan hal yang baik, hanya hal tersebut ya, hanya bisa dilakukan jika hatinya itu sudah disentuh oleh Tuhan. Kalau orang tidak disentuh oleh Tuhan, tidak mungkin dia bisa merencanakan sesuatu yang baik, yang murni, tanpa ada maksud jahat di baliknya. Kalau Tuhan tidak sentuh, jangan pernah berharap ada orang yang melakukan kebaikan tanpa hatinya disentuh oleh Tuhan terlebih dahulu. Nah sebaliknya, jikalau orang yang sudah disentuh hatinya oleh Tuhan terlebih dahulu, maka dia harus merencanakan kebaikan kepada orang lain. Pertanyaannya, apakah Anda mengaku diri Anda sudah disentuh oleh Tuhan? Kalau iya jawabannya, apakah Anda sudah merencanakan kebaikan untuk orang lain? Ataukah tetap saja Anda merencanakan kejahatan untuk dirimu sendiri? Ayat 23. Dalam jeripaya ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan. Nah ya, jadi peringatan bagi orang yang suka ngomong tapi tidak banyak kerja. Maka hal ini akan berubah ketika orang hanya berkata-kata. Saya bukan mengatakan orang tidak boleh ngomong. Tapi orang yang banyak ngomong tidak kerja, itu tidak akan mendapatkan keuntungan. Ilustrasi terakhir ya dari AC Milan ya, kan juara tahun ini ya. Saudara kenal seorang yang bernama Ibrahimovic. Ya. Itu adalah pemain Swedia, sudah tua umurnya 40 tahun. Main cuma beberapa kali di Milan, tapi memiliki, pidatonya itu berapi-api, membakar semangat muda daripada pemain-pemain muda Milan. Ada Rafael Leao, kemudian ada yang namanya Frank Kessie, ya toh. Itu dibakar semangatnya oleh yang namanya Ibrahimovic. Pertanyaan ilustrasinya gini ya. Apakah boleh melakukan seperti itu? Oh, boleh saja membakar semangat. Ya toh. Tapi itu semua tidak ada gunanya kalau misalkan anak-anak muda Milan di lapangan itu tidak bisa main atau tidak terbakar motivasinya, tidak mau main baik, itu tidak ada gunanya. Itu yang saya sebut adalah tiap jeripaya mendapat keuntungan. Hasil daripada omongannya Ibrahimovic ini memacu dari pemain muda Milan untuk berbuat yang sebaik-baiknya supaya bisa mewujudkan, memenuhi daripada ekspektasi sang pelatih, ekspektasi sang pemilik, ekspektasi para supporter daripada Milan
untuk memenangkan Milan menjadi juara Italia. Jadi kalau omongan doang, tanpa diterjemahkan dengan baik di lapangan bolanya, ya gak mungkin bisa juara. Itu ilustrasi paling gampang kayak gitu ya. Jadi, bukan kata-kata itu tidak perlu. Ini jelas firman Tuhan, jelas nih. Kata-kata belaka, atau dengan kata lain, kalau hanya berkata-kata saja, itu yang mendatangkan kekurangan. Ada kurangnya gitu loh. Ilustrasi tadi, Ibrahimovic cuma ngomong tok. Tapi ketika pelaksanaan di lapangan, orang juga enggak ada bola liar yang nggak dikejar, musuh sprint juga nggak dikejar, terus misalnya situasi one on one dengan kipernya juga nggak mau maju. Nah ini kan mainnya apatis lah model kayak gini. Nah itu yang disebut kata-kata saja mendatangkan kekurangan. Tapi kalau ditunjang dengan jeripaya yang luar biasa akibat dengar kata-kata itu, wah itu pasti akan mendatangkan keuntungan. Oke, firman Tuhan sampai di sini memang tidak membahas semuanya sampai ayat 34 karena terlalu panjang. Tapi saya rasa ini cukup. Tuhan Yesus memberkati.